The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Turas Rahmat Maulana. Di sini saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung secara virtual. Di sini maksud dan tujuan saya untuk mengundang rekan-rekan sekalian dengan maksud mengajak kerjasama dalam membangun usaha ke depannya. Dalam rangka menjelang peringatan bulan Ramadan sekaligus Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah, di sini saya mengajak rekan-rekan sekalian bersama-sama membahas keseluruhan mengenai persiapan dari jenis, nama, logo, visi misi, dan lain sebagainya. Mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk partisipasinya agar memberikan ide dan gagasan demi kemajuan bersama. Sebelumnya, silahkan rekan-rekan sekalian untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Turas Rahmat Maulana. Silahkan yang lain memulai perkenalan. Perkenalkan, saya Ita Nugrahini. Perkenalkan, saya Nadia Yanika. Perkenalkan, saya Puspita Kusumaningrum. Perkenalkan, saya Rafa Shena Arifin. Perkenalkan, saya Laila Kurniawati. Oke, di sini kita akan selanjutnya membahas mengenai tugas dan jabatan. Sebelum kita lanjutkan, yang telah kita sepakati sebelumnya melalui AG, kita di sini membuat usaha di bidang jasa perhotelan. Dan kemarin sudah saya telah melakukan pembagian tugas dan sudah saya cross check sesuai dengan keterampilan kalian di bidangnya. Jadi langsung saya bacakan. Next slide. Untuk manajer sendiri saya Turas Rahmat. Untuk sekretaris dan resepsionis ada Ita Nugrahini. Event planner ada Nadia Yanika. Purchasing ada Puspita Kusuma. Bagian marketing dan iklan ada Rafa Sena, dan public relation ada Laila Kurniawati. Next. Sekalian kepada Saudara Ita sebagai sekretaris, mohon untuk notulensinya supaya nanti bisa dibacakan di akhir rapat. Untuk anggaran sendiri sebesar 100.750.000 nanti akan saya transfer ke rekening sekretaris setelah kita adakan rapat ini. Next. Nah, ini merupakan pembagian tugas secara garis besar. Ada manajer, tugasnya mengkoordinasi, memimpin rapat sebagai penentu kebijakan. Sekretaris sendiri membantu tugas pimpinan, tugasnya di bagian persuratan juga, notulensi, pengatur rapat, laporan keuangan, dan resepsionis. Untuk event planner sendiri yaitu menyusun rencana dan mewujudkan sesuai dengan tujuan suatu acara pada perusahaan
eh, jasa perhotelan kita, untuk purchasing mengelola pembelian barang dan jasa, untuk marketing sebagai penentu, strategi pemasaran, dan sebagai promosi. Untuk public relation sendiri yaitu yang mengurusi bagian sosial media, company profile, broker perusahaan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama calon perusahaan yang telah kita bahas sebelumnya di WhatsApp group. Kemarin ada 3 calon nama. Yang pertama ada The Luna Hotel, yang kedua ada Prainalara Hotel, dan yang ketiga ada Syairata Hotel. Dan kebetulan sudah disepakati yaitu hotel bernama Syairata Hotel. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang logo. Di sini dari bagian humas sendiri telah saya tembusi untuk membuatkan logo, dan ada 4 calon logo. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk logo perusahaan kita? Saya persilahkan. Saya Pak. Ya, silahkan. Kalau saya berpendapat untuk logo perusahaan yang logo nomor 2 itu, Pak. Ingin berpendapat? Saya izin berpendapat, Pak. Ya, silahkan. Kalau saya sendiri memilih logo nomor 3. Oke, yang lain? Saya juga izin berpendapat, Pak. Saya juga sama seperti saudara Nadia tadi memilih logo nomor 3. Oke, untuk rekan Rafasina dan Laila? Menurut saya prefer ke logo 3 sih, Pak. Tapi untuk logo nomor 2 juga bagus. Ingin memperkuat saja, Pak. Kalau menurut saya logo nomor 3 itu lebih elegan dan simpel. Saya setuju sama Nadia, Pak. Setuju, Pak. Oke, berarti Saya ada sependapat 3, dengan ada 3, ada 4 pendapat di nomor 3 dan 1 pendapat di nomor 2. Berarti otomatis sudah ditetapkan logo perusahaan yang akan kita pakai yaitu logo nomor 3 ya. Setuju, Pak. Oke, Baik, Pak. kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas visi misi. Sebelumnya telah kita bahas juga ada beberapa calon visi misi yang akan kita pakai. Dan silahkan rekan-rekan untuk mengeluarkan pendapatnya. Next slide. Nah, ini ada visi yang pertama, terwujudnya hotel berkelas yang memiliki pelayanan profesional berasaskan PAP. Ada populer, ada achievement, dan professionality. Rekan-rekan bisa baca terlebih dahulu, dipahami. Untuk calon selanjutnya, calon visi misi selanjutnya. Nah, untuk calon visi misi yang kedua yaitu ada kami berusaha untuk menjadikan perusahaan manajemen perhotelan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memberi kesan berbeda dan memberi kesan positif dengan semua kalangan. Untuk misi sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan hotel hingga tamu merasakan sensasi seperti berada di rumah idaman. Silakan rekan-rekan untuk memikirkan dan untuk berpendapat memilih visi misi nomor 1 atau visi misi nomor 2.
Silakan untuk rekan-rekan langsung memilih saja. Saya izin berpendapat, Pak. Saya memilih visi dan misi yang pertama. Ada yang mau berpendapat lagi atau menguatkan? Saya izin menambahkan kenapa saya memilih visi misi yang pertama, karena visinya terwujudnya hotel berkelas yang memiliki pelayanan profesional yang berasaskan PAP. Nah, di sini misinya juga jelas kenapa berasaskan PAP, ada populer, ada achievement, dan ada professionality. Jadi lebih jelas aja kita visi dan misinya gitu. Terima kasih. Izin berpendapat, saya juga setuju dengan pendapatnya Saudari Ita. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Untuk saya juga setuju untuk pendapatnya Ibu Ita, Pak. Oke, berarti lebih ke prefer visi misi nomor 1 ya. Visi misinya terwujudnya hotel berkelas yang berasaskan PAP, Iya, populer, betul, Pak. achievement, dan profesional. Oke, kita sepakati bersama visi misi yang akan kita pakai yaitu visi misi nomor 1. Next. Nah, sekarang kita masuk ke atribut yang akan kita gunakan. Kira-kira ada yang ingin mengusulkan atribut yang akan kita gunakan nantinya sebagai identitas perusahaan kita? Silahkan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian. Izin berpendapat, Pak. Ya, dipersilahkan. Izin berpendapat, Pak, untuk atribut yang akan digunakan sebagai identitas perusahaan, saya menyarankan sebuah shawl, karena shawl ini bercorakan batik dan sesuai dengan kota Solo, yaitu khas dengan batiknya, seperti itu. Untuk pendapat teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan yang lain untuk menguatkan atau ada pendapat lain atau menyetujui, saya persilahkan. Saya setuju, Pak, dengan usulan dari Saudari Nadia. Usulan Nadia. Saya juga setuju dengan usulan Nadia, Pak. Terlihat simpel. Usulan Nadia, Pak. Oke, berarti kita sepakati bersama untuk identitas yang akan kita pakai nantinya yaitu shawl bercorakkan batik ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya. Next. Nah, sekarang masuk ke sosial media yang akan kita pakai. Rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin berpendapat? Pak, saya izin berpendapat. Ya, silahkan. Saya sebagai tim marketing berpendapat kita menggunakan media sosial Instagram dan TikTok, karena TikTok sekarang lagi booming sekali. Jadi kita bisa mengiklankan di TikTok gitu buat branding. Dan Instagram pun sekarang juga sudah banyak yang menggunakan dan mudah diakses juga. Wah, luar biasa sekali. Ada pendapat lagi? Saya, Pak. Ya, iya silahkan. Saya setuju dengan usulan Sena, Pak. Dengan sosial medianya adalah TikTok, karena sekarang TikTok merupakan sosial media yang besar dan bisa meraup
Konsumen lebih banyak seperti itu. Iya Pak, kalau videonya FYP tapi. Oke, ada pendapat lagi yang lain? Saya sependapat. Mungkin saya akan Saya menguatkan sedikit, sependapat Pak. dengan Rafa Sena dan Saya izin menguatkan pendapat terkait media sosial. Kita bisa memilih TikTok karena sebagai apa ya, mengiklankan dengan cara membuat konten-konten yang sedang booming pada saat ini, begitu Pak. Selain di Instagram. Oke, pendapat ada yang menguatkan lagi? Silakan. saya Pak. Oh Saya ya, sependapat silakan. dengan saya sependapat dengan rekan-rekan. Sekarang banyak yang menggunakan sosial media seperti IG dan TikTok sebagai alat untuk mengenalkan usaha kita ke masyarakat. Oke, berarti kita semua sepakat untuk menggunakan media sosial Instagram dan TikTok ya sebagai media branding dari usaha yang akan kita rintis nanti. Oke, kita sepakati yaitu Instagram dan TikTok. Kita lanjutkan membahas. Baik, Pak. Kita lanjutkan bahasan selanjutnya. Next slide. Nah, untuk agenda proker sendiri telah ditetapkan, yaitu yang pertama ada launching hotel, yang kedua ada promosi media sosial, yang ketiga ada bazar Ramadan, yang keempat ada promo khusus ketupat Lebaran. Di sini ada yang ingin berpendapat lagi, tidak setuju, atau ada yang ingin mengusulkan ide lagi. Saya persilahkan kepada rekan-rekan. Tidak ada Pak, mungkin dengan keempat proker ini sudah cukup menurut saya. Saya setuju dengan adanya usulan 4 proker ini. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain ada usulan lagi atau pendapat lain? Saya persilahkan. Saya, Pak. Menurut saya untuk proker-proker perusahaan itu sudah baik dan mencakup semua, apalagi yang proker bazar Ramadan itu, Pak. Karena melalui bazar sekaligus bisa menjadi sarana promosi untuk hotel kita karena dengan menggandeng beberapa unit usaha lain, Pak, seperti itu. Terima kasih. Oh, baik. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi pendapat atau usulan lagi? Saya setuju dengan Ibu Puspita seperti itu Pak, mengenai bazar Ramadan yang nantinya dibuka menjelang buka puasa, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara penuh seperti itu Pak. Pak, kalau untuk rekan Rafa, kalau untuk event bazar Ramadan itu kita buka atau bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya kalau sebelum buka puasa nanti kita mengadakan kayak bazarnya itu diiringi dengan musik akustik kecil-kecilan gitu loh Pak, biar pengunjung itu ada hiburannya. Oke, berarti nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai bazar ya. Berarti ini antara 4 proker ini nanti sudah disetujui ya? Setuju Pak. Setuju Pak. Saya Iya, juga Kak. mau menambahkan lagi, boleh nggak Pak? Oke, silahkan, boleh.
Saya menambahkan usulan dari rekan-rekan sekalian tadi dalam rangka menyambut bulan Ramadan sekaligus persiapan Idul Fitri. Saya mengusulkan memberikan paket diskon khusus bagi para pelanggan yang menggunakan jasa penginapan dari kita. Oh iya Pak, saya juga ingin menambahkan sedikit terkait promo khusus ketupat Lebaran. Nah, di sini kan sebelumnya kita akan memasuki bulan puasa. Kita bisa memanfaatkan ballroom hotel kita ataupun outdoor itu sebagai untuk ruang buka puasa bagi bagi pelanggan yang ingin mengadakan suatu acara tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Begitu Pak. Jadi selain promo tentang untuk lebarannya kita juga menyediakan paket untuk buka bersama seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali masukannya. Berarti kita untuk agendanya berarti nanti ada launching, promosi media sosial, ada Basar Ramadan, ada promosi untuk Hari Raya Idul Fitri, dan nanti untuk Basar Ramadannya itu nanti kita gunakan di ballroom hotel dan lobby hotel ya berarti ya. Iya Pak, bisa seperti itu juga ataupun di outdoor kita. Iya Pak, di bagian Oke, halaman belakang hotel untuk itu kan detail. cukup luas. Oke, berarti untuk detailnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita tetapkan untuk proker hotel kita ada 4, launching, promosi, bazar, dan promo khusus lebaran. Oke, mungkin itu saja. Kepada rekan-rekan, sebelum saya akhiri, adakah masukan, usulan, atau pendapat lain tentang atau hal-hal yang belum dibahas dalam rapat hari ini? Menurut saya sudah Rasa cukup, belum Pak. ada Nanti tambahan, Pak. Oke, berarti belum ada ya. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Ini ada sedikit quotes dari Jaya Setiadi. Tim yang bagus bukanlah tim yang memiliki kemampuan sejenis, namun tim yang bisa melengkapi. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong kepada sekretaris rekan Ita untuk membacakan notulensi rapat kita hari ini. 1, 2, 3. Saya Ita Nugrahini selaku sekretaris ingin membacakan tentang notulensi rapat perdana Hotel Sheraton. Yang pertama, rapat ini diselenggarakan pada Minggu 21 Maret 2021 pukul 10 WIB, tempat di Google Meet, dan rapat perdana ini dipimpin oleh manajer yaitu Turas Rahmat. Pembahasan usaha di bidang jasa perhotelan dengan nama Sheraton Hotel yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi nomor 45 Surakarta, Jawa Tengah. Dengan pembagian jabatan yaitu yang pertama manajer ada Turas Rahmat, sekretaris dan resepsionis Ita Nugrahini, event planner ada Nadia Yanika, purchasing ada Puspita Kusuma, marketing dan iklan ada Rafa Shena, dan public relation atau humas ada Laila Kurniawati. Dengan modal awal usaha yaitu 175 dengan modal awal usaha yaitu Rp100.750.000 yang akan diserahkan manajer kepada sekretaris melalui transfer bank. Dan selanjutnya, logo yang telah disepakati bersama adalah usulan nomor 3. Serta visi misi yang disepakati. Yang pertama yaitu visinya terwujudnya hotel berkelas yang memiliki pelayanan profesional dengan berasaskan PAP. Dengan misi yaitu yang pertama PAP populer
menjadikan Hotel Sheraton sebagai hotel terbaik dan hotel pilihan utama bagi pengunjung di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kota Surakarta. Yang kedua ada achievement, yaitu menciptakan nilai lebih dalam servis, karena kepuasan pelanggan merupakan prestasi utama. Dan yang ketiga ada professionality, yang yaitu memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas bagi pengunjung hotel. Dan untuk atribut sebagai branding dan identitas perusahaan yaitu Shell Batik, yang mana seperti Kota Solo yang identik dengan batik. Dan selanjutnya untuk media yang akan kita gunakan sebagai alat promosi dan branding yaitu Instagram dengan nama @Sheraton dan media sosial TikTok. Untuk program kerja yang akan kita laksanakan dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yaitu yang pertama launching Hotel Sheraton, yang kedua ada Bazar Ramadan, yang ketiga ada promosi media sosial, dan yang keempat promo khusus ketupat Lebaran dengan menerapkan protokol kesehatan dengan penuh. Sekian pembacaan notulensi rapat pada hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Tura sebagai manajer. Oke, terima kasih rekan Ita telah membacakan notulensinya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian telah meluangkan waktunya untuk berkenan rapat perdana hari ini meskipun masih dilakukan secara virtual. Tidak masalah, yang penting tidak membatasi kita dalam berkarya. Selanjutnya mungkin cukup untuk mulai usaha kita, semoga kedepannya dapat berjalan tanpa ada hambatan dan rintangan apapun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semoga pandemi ini segera usai dan kita dapat memulai kehidupan seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.